Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rendra Story Horror. Kisah kali ini masih berjudul Dukun Pocong Melawan Dukun Santet bagian 2. Baik, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Malam yang masih pekat ketika Pak Lurah Sastro dan beberapa warga berkumpul di depan rumah Ki Surya. Wajah mereka dipenuhi kecemasan setelah mendengar bahwa Ki Jagasatru kembali mengganggu desa mereka lagi. Rangga, pemuda yang pertama kali melihat sosok pocong tadi, masih berusaha menenangkan diri. Pak Lurah, kita harus gimana Pak? Ini bukan kejadian biasa. Kalau Ki Jagasatru makin nekat, bisa-bisa besok ada korban lagi Pak. Pak Lurah menghela napas berat, lalu menoleh ke Ki Surya yang masih berdiri di halaman dengan wajah serius. Ki, apa kita harus kumpulkan semua warga? Mungkin kita bisa berjaga bersama. Ki Surya menggeleng pelan. Ora gampang Lurah. Iki duduk maling, duduk wong biasa. Sing tak lawan iki duduk awak, tapi pengaruh peteng sing wis nyebar nang kampung iki Lurah. Pak Lurah mengusap wajahnya. Tapi Ki, kalau begini terus, warga pasti makin ketakutan Ki. Aku gak mau ada korban lagi Ki. Salah satu warga, Mbah Karto yang sudah berusia lebih dari 70 tahun ikut bicara. Aku wis urip suwe nang kampung iki. Seingatku, Ki Jagasatru dulu memang sering bikin onar. Tapi dulu masih jadi manusia. Saiki aku gak ngerti apa maneh sing dikuasai ini. Ki Surya menatap Mbah Karto dengan dalam. Jaga iki, pancen aire wis kebek wong-wong sing golek kuwasa. Ora peduli apa carane, Ki Jagasatru wis ora mungung sak karepe dhewe. Tapi wis dadi bagian saka peteng kuwi dhewe. Rangga yang mendengarkan hanya bisa menelan ludah. Jadi maksud Ki Surya, dia sudah bukan manusia lagi Ki? Ki Surya tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah kursi kayu di atas teras rumahnya, lalu duduk sambil menghela napas panjang. Manungso kuwi urip nganggo pilihan Rangga. Ki Jagasatru milih dalan sing salah, lan saiki aku ora bisa mung delok. Suasana hening sejenak. Angin malam bertiup lembut, tetapi tetap ada rasa mencekam yang menggantung di udara. Pak Lurah akhirnya bersuara lagi. Terus, langkah kita selanjutnya gimana Ki? Ki Surya berpikir sejenak. Aku bakal nyiapke pageran gaib nang kampung iki. Nanging aku ora iso dhewe, aku butuh bantuan. Rangga spontan menepuk dadanya. Saya ikut Ki, saya ikut. Pak Lurah tersenyum tipis, lalu menepuk pundak Rangga. Nak muda, semangatmu bagus, tapi ini bukan urusan main-main. Kamu harus ngerti apa yang akan kita hadapi. Ki Surya mengangguk pelan. Tenan Rangga, ojo gegabah. Tapi nek pancen gelem bantu, aku bakal jaluk awakmu ngancani aku bengi iki. Aku bakal nyiapke perlindungan saka ngisor. Mbah Karto tiba-tiba bersuara lagi. Lah, terus iki piye Ki? Masa cuma nunggu? Ora Mbah, aku butuh warga tetap dongake, ibu-ibu ngaji, bapak-bapak sing isi kuat kumpul nang langgar, supaya energi kampung iki tetap resik dan terjaga. Pak Lurah segera mengangguk. Baik, aku yang urus ini. Tapi Ki, apa cukup? Ki Surya menatap ke arah hutan yang mulai tertutup kabut tipis. Iki duduk mung soal cukup Lurah. Iki soal sopo sing kuat ganti akhir. Di kejauhan terdengar suara burung hantu bersautan. Malam ini masih panjang dan perang belum benar-benar dimulai. Malam semakin larut, kabut tipis mulai turun, menutupi sebagian jalanan kampung yang sepi. Di rumah Ki Surya, Pak Lurah bersama beberapa warga masih berdiskusi serius. Rangga duduk di bangku panjang, sementara Mbah Karto menggenggam tasbih di tangannya, sesekali membisikkan doa. Tiba-tiba dari arah gang kecil terdengar suara langkah cepat. Sosok berjubah putih muncul, wajahnya tenang meski matanya penuh kewaspadaan. Dia adalah Ustadz Malik, seorang ulama muda yang dihormati di kampung itu. Assalamualaikum, sapanya dengan suara dalam. Waalaikumsalam Ustadz, jawab Pak Lurah sambil berdiri. Ustadz Malik langsung menatap Ki Surya. Saya dengar kabar dari warga, apa benar Ki Jagasatru kembali mengganggu kampung ini? Ki Surya mengangguk pelan. Iya Ustadz.
Malah saiki wis luwih parah. Daya petenge lebih kuat. Lan aku ora yakin opo iki isi sebanding karo sing aku lawan dulu. Ustadz Malik menarik napas panjang. Kalau begitu, saya akan membantu. Tapi kita harus sepakat satu hal, Ki. Ki Surya menatap tajam. Apa itu? Saya tidak ingin ada pertumpahan darah. Bahkan dengan makhluk gaib sekalipun. Kita lawan dengan doa dan perlindungan dari Allah. Jawab Ustadz Malik tegas. Ki Surya tersenyum tipis. Aku paham, Ustadz. Aku tutu wong sing gampang ngelawin kekerasan. Tapi nek kampung ini kancem. Aku ora bakal mung menengai. Pak Lurah langsung menyela. Kalau begitu, kita harus bersiap. Ustadz, apa yang harus dilakukan warga? Ustadz Malik mengangguk. Semua warga berkumpul di langgar, perbanyaklah doa, baca surat Yasin dan ayat kursi. Hati kita harus tetap tenang. Jangan ada yang merasa takut. Pak Karto tiba-tiba bersuara. Ustadz, apa kita bakal kuat? Ki Jagasatru dulu memang manusia. Tapi sekarang, orang ngerti dia berubah jadi apa? Ustadz Malik menepuk bahu Mbah Karto. Setiap kegelapan, pasti ada batasnya, Mbah. Allah Maha Kuat, kita hanya perlu yakin. Rangga yang dari tadi diam akhirnya bersuara. Jadi, kita gimana Ki Surya? Apa langsung hadapi dia malam ini? Ki Surya berdiri, matanya menatap ke arah pohon besar di ujung kampung. Aku bakal maju dulu. Nek aku butuh bantuan, Ustadz lan Rangga bisa nyusul, tapi ojo gegabah. Saya ikut dengan Anda, Ki. Ini bukan pertarungan biasa, kita hadapi bersama. Malam itu mereka bersiap di langgar. Warga mulai berkumpul, membaca doa dengan khusyuk. Sementara itu, Ki Surya dan Ustadz Malik melangkah menuju batas kampung. Tempat bayangan hitam mulai bergerak di antara pepohonan. Di tengah gulita alas purwo, Ki Jagasatru menatap sosok tinggi berselimut kabut di hadapannya. Pangeran Wisanggeni dari kerajaan gaib Laut Selatan. Kau meminta kekuatan lebih besar. Suara Pangeran Wisanggeni menggema seperti guntur dari dasar laut. Ki Jagasatru menunduk kepala. Aku butuh ilmu yang bisa membuat tubuhku kebal dari segala serangan. Aku ingin lawan-lawanku tiada daya melawanku. Pangeran Wisanggeni menjipitkan mata, lalu berkata pelan namun tajam. Kekuatan semacam itu tak datang tanpa harga. Ki Jagasatru menggertakkan giginya. Apa yang harus aku serahkan? Pangeran Wisanggeni mengangkat tangan. Dari dalam kegelapan muncul sosok besar dengan kulit hitam pekat. Matanya merah menyala seperti bara api dan taring panjang mencuat dari mulutnya. Dia adalah Kelabang Ireng, iblis penjaga gerbang dunia gaib yang selalu menuntut tumbal nyawa manusia. Kau harus menyerahkan 3 gadis perawan kepadaku sebelum purnama tiba. Ujar Kelabang Ireng dengan suara berat. Jika kau berhasil, maka kau akan mendapatkan ajian Braja Wesi, ilmu kekebalan tertinggi. Hanya itu. Kelabang Ireng menyeringai, memperlihatkan taringnya yang menguning. Jangan kau pikir ini mudah. Jika kau gagal, justru jiwa mula yang akan kujadikan santapan. Ki Jagasatru menyunggingkan senyum licik. Aku sudah mengincar beberapa gadis di kampung. Aku akan segera menyerahkannya. Di kejauhan, Ustadz Malik dan Ki Surya yang sedang berada di langgar mendadak merasakan hawa dingin menyelimuti kampung. Ki Surya meremas tasbih di tangannya. Sorot matanya penuh kewaspadaan. Ada sesuatu yang bergerak malam ini, gumamnya. Ustadz Malik merapatkan sorbannya. Dan kita harus menghentikan sebelum purnama tiba. Malam itu di rumah Ki Jagasatru, dupa mengepul memenuhi ruangan. Ia duduk bersila di tengah lingkaran kain putih dengan sesajen di sekelilingnya. Kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, dan kendi berisi darah kelelawar. Matanya terpejam, mulutnya bergerak cepat merapal mantra. Sedo mulya, klungsungi jagat. Sedya jati, murko ning langit. Kelabang Ireng, rawuno kawibaning jagat petang. Angin di dalam ruangan mendadak berputar, menumbangkan beberapa barang. Asap dupa berubah hitam pekat, membentuk sosok mengerikan dengan tubuh bersisik dan mata merah membara. Kelabang Ireng telah datang. Sebutkan namanya. Suara Kelabang Ireng menggaung, serak dan mengancam. Ki Jagasatru membuka mata perlahan. 3 gadis yang akan menjadi tumbal. Siti anak juragan beras, Kirana gadis penjual jamu, dan Lestari anak yatim piatu yang sering tidur di surau. Kelabang Ireng menyeringai, menjulurkan lidah panjang seperti belati. Bagus,
Serahkan mereka dalam 7 hari. Jika kau gagal, nyawamu gantinya. Ki Jagasatru mengangguk. Aku sudah siapkan rencana. Sementara itu, di warung kopi Pak Soleh, beberapa warga berkumpul membicarakan kejadian aneh yang akhir-akhir ini terjadi. Kemarin malam, aku melihat bayangan hitam besar melintas dekat sungai, kata Pak Ranto, seorang petani. Wong pintar bilang ada hawa gaib mengancam kampung ini, sahut Bu Mina, si penjual nasi pecel. Ustadz Malik yang duduk di sudut hanya diam, mendengarkan Ki Surya di sebelahnya tanpa termenung, sesekali meremas tasbih di tangannya. Ada yang tidak beres, gumam Ki Surya. Ustadz Malik menghela napas. Aku sudah mencium aroma busuk sihir. Ki Jagasatru pasti datang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Siti berjalan pulang dari rumah temannya. Di persimpangan jalan, tiba-tiba terdengar suara bisikan. Siti, Siti. Ia berhenti, jantungnya berdegup kencang. Sekitar begitu sepi, hanya suara jangkrik terdengar. Tiba-tiba bayangan hitam muncul dari belakang pohon beringin. Siti berdiri kaku di persimpangan jalan, jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat suara bisikan itu kembali terdengar. Siti, pulanglah, tapi bukan ke rumahmu. Matanya melirik ke sekeliling, hanya ada pohon beringin tua, ayunannya bergoyang pelan tertiup angin. Jalan desa itu begitu sepi, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Langkahnya semakin cepat, tapi perasaan tidak enak itu semakin kuat. Tiba-tiba, di ujung jalan, ia melihat sosok bayangan berdiri diam. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus, berpakaian serba hitam dengan wajah pucat pasi. Siapa di sana? Suara lirih nyaris terdengar. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri menatapnya tanpa mata. Lalu, trak! Sebuah suara keras terdengar seperti dahan besar patah. Seketika itu juga, bayangan itu menghilang. Siti menjerit pelan dan langsung berlari sekencang-kencangnya menuju rumahnya. Sesampainya di depan pintu, tangannya gemetar saat mengetuk. Puk, 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 puk. Puk, puk, puk. Buka, Mak. Mak, buka, Mak. Puk, 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 puk. Pintu terbuka. Ibunya yang masih mengenakan sarung langsung menarik Siti masuk. Kuwi ono opo, Nduk? Tanya ibunya khawatir melihat wajah anaknya yang pucat pasi. Siti terengah-engah. Aku lihat sesuatu di jalan tadi, Mak. Ibunya menatap lekat-lekat, lalu menarik napas panjang. Besok kita pergi ke rumah Ustadz Malik ya. Aku rasa ini bukan perkara biasa. Di rumah Ki Jagasatru. Sementara itu, di rumahnya yang remang-remang, Ki Jagasatru duduk bersila dengan tatapan tajam ke barat dupa yang mengepul. Di hadapannya, bayangan hitam perlahan muncul dari kepulan asap. 1 sudah merasakan ketakutannya, 2 lagi akan menyusul. Segera bawa mereka padaku sebelum bulan purnama. Ki Jagasatru mengangguk. Aku sudah merencanakan semuanya, Gusti Kelabang, tapi ada satu penghalang. Katakan. Suara Kelabang Ireng bergetar marah. Ustadz Malik dan Ki Surya, mereka pasti akan ikut campur. Bayangan itu menyeringai, memperlihatkan gigi tajamnya. Habisi mereka sebelum mereka bertindak. Malam itu, Ustadz Malik sedang duduk di beranda rumahnya, membaca kitab suci. Ki Surya duduk di hadapannya, menggenggam tasbih. Aku mencium bau sihir yang lebih kuat dari biasanya, ujar Ustadz Malik sambil menutup kitabnya. Benar, sahut Ki Surya. Ki Jagasatru pasti telah meminta bantuan dari kerajaan gaib. Aku takut ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Ustadz Malik menarik napas dalam. Kalau begitu, kita harus bertindak lebih cepat. Di luar, angin mulai bertiup kencang. Bayangan hitam berkeliaran di sekitar kampung, mencari mangsa berikutnya. Apakah Ustadz Malik dan Ki Surya bisa menghentikan rencana jahat Ki Jagasatru sebelum terlambat? Baik teman-teman, itulah sebuah kisah horor Dukun Pocong melawan Dukun Santet bagian 2. Nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel Rendra Story Horror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.